Perkenalkan, nama saya Paul Sarju. Di sini saya akan menjelaskan alasan, manfaat, serta syarat perusahaan melakukan go public. Ini saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu alasan. Yang pertama, mendapatkan status sebagai perusahaan TBK. Perusahaan melakukan go public dengan tujuan utama mendapatkan status sebagai perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bagi beberapa sektor bisnis, status ini sangat penting karena akan menunjukkan bahwa seolah-olah perusahaan mereka dapat dipercaya. Perusahaan mereka memiliki tata kelola yang baik. Perusahaan mereka juga diawasi oleh berbagai pihak. Informasi tentang perusahaan mereka tersedia di berbagai media dan lain-lain. Poin yang kedua, pendanaan perusahaan. IPO juga bisa lakukan dengan tujuan utama mendapatkan dana murah dari pasar modal. Mengapa bisa disebut dana murah? Jawaban, karena tidak ada keharusan dan kepastian berapa keuntungan yang akan diperoleh investor dengan membeli suatu saham. Sehingga jika suatu perusahaan melakukan go public hanya dengan tujuan mendapatkan dana murah, maka mereka tidak bisa memiliki tanggung jawab untuk memberikan keuntungan yang memadai bagi para investor. Poin yang ketiga, menjadi perusahaan publik. Go public dengan tujuan utama menjadi perusahaan publik adalah merupakan tujuan go public yang sesungguhnya. Suatu perusahaan yang ingin menjadi perusahaan publik, mereka akan mendapat berbagai keuntungan, baik dari sisi presisi maupun dana, tetapi mereka harus membuat perusahaan memiliki tata kelola yang bagus, perkembangan perusahaan yang baik, dan keuntungan yang tinggi, serta peduli dengan kepentingan investor. Kita lanjut dengan poin yang kedua, manfaat perusahaan go public. Yang A, membuka akses perusahaan terhadap sarana pendanaan jangka panjang. Alasan ini merupakan pertimbangan yang paling utama bagi perusahaan untuk go public dan menjadi perusahaan publik. Pemodalan yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk meningkatkan modal kerja dalam rangka membiayai pertumbuhan perusahaan, untuk membayar utang, untuk melakukan investasi, atau melakukan akuisisi. Go public juga akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan sehingga perusahaan memiliki struktur pemodalan yang optimal. Yang B, meningkatkan nilai perusahaan. Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, setiap saat publik dapat memperoleh data pergerakan nilai perusahaan. Setiap peningkatan kinerja operasional dan kinerja keuangan umumnya akan mempunyai dampak terhadap harga saham di bursa, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Yang C, meningkatkan image perusahaan. Dengan pencatatan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia, informasi dan berita tentang perusahaan akan sering diliput oleh media, penyedia data dan analisis di perusahaan sekuritas. Publikasi secara cuma-cuma tersebut akan meningkatkan image perusahaan serta meningkatkan ekspor pengenalan atas produk-produk yang dihasilkan perusahaan. Hal ini akan menciptakan peluang baru dan pelanggan baru dalam bisnis perusahaan. Yang D, insentif pajak. Untuk mendorong perusahaan melakukan go public, pemerintah memberikan insentif pajak melalui penerbitan peraturan pemerintah yang terakhir diubah dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2013 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang terbentuk perseroan terbuka yang dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan PPh sebesar 5%, lebih rendah dari tarif PPh wajib pajak badan dalam negeri sepanjang 40% sahamnya tercatat dan diperdagangkan di bursa dan memiliki minimal 300 pemegang saham. Baiklah, kita lanjutkan dengan poin yang terakhir, yaitu syarat. Yang pertama, perencanaan dan persiapan. Perusahaan mengadakan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk menanyakan apakah seluruh pemegang saham menyetujui keputusan untuk go public.
Setelah disetujui, emiten akan menentukan penjamin emisi dan lembaga-lembaga terkait untuk mensukseskan proses go public. Yang kedua, pendaftaran. Emiten mengajukan pendaftaran resmi ke lembaga yang berhubungan dengan perusahaan go public. Yang ketiga, penawaran saham pertama kali. Pada proses ini, perusahaan menawarkan saham pertama kali melalui pasar perdana. Yang keempat, pencatatan saham di BEI. Dilakukan setelah saham dijual pada pasar perdana. Demikian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.